Cancer, selamat datang di bacaan bulan baru di Taurus yang akan terjadi pada tanggal 23 April tahun 2020. Buat teman-teman yang beragama Islam, barangkali juga bisa mengkaitkan bahwa bulan baru ini, karena kita melihat langit yang sama, itu adalah pertanda dari kita masuk ke bulan suci Ramadan. Oke teman-teman Cancer, saya akan menggunakan ulasan astrologi di awal, dilanjutkan dengan kartu Lenormand, kartu tarot, dan kemudian ditutup dengan oracle card. Dan jika ingin melihat rangkuman, silakan lihat deskripsi di bawah video ini. Taurus, langit mengatakan padamu bahwa ini adalah saatnya dirimu menonjolkan dirimu sebagai leader yang powerful. Gambar ini bicara mengenai hal tersebut. Dan ini adalah saat yang penting buatmu, Cancer, untuk semakin memperlihatkan kepada dunia siapa saya. Memang ada di langit, jadi kalau memang Cancer merasa bahwa pada saat ini memang seperti diminta, ditarik menjadi leader dalam satu pergerakan, karena itu memang sesuatu yang sudah diberikan kepada dirimu. Dan tentu saja ini buat teman-teman yang resonate. Dan kalau kita lihat bulan baru di Taurus ini sebenarnya memberikan Taurus satu pemahaman bahwa yes you can do this, yes you can do this not only now but also in the future. Jadi kalau kamu sudah menemukan kelebihanmu, talentamu, dan ternyata sesuatu yang tadinya benar-benar tidak ingin dimunculkan karena memang tidak ada dorongan, sekarang dipaksa oleh universe menunjukkan dirimu sendiri, sebenarnya diberikan informasi ke dirimu, kamu mampu memimpin dunia kalau kamu bersedia, dan buktinya ketika kamu dipaksa, kamu bisa kan? Nah, ini adalah informasi yang membuatmu punya pilihan kalau memang mau mendalami area situasi ini, entah pekerjaan, entah apapun, ya, itu maka kamu bisa mulai melakukan perencanaan ke depan. Memang di sini banyak sekali keterbatasan pada saat ini, informasi, situasi tidak bisa dipungkiri, dan ini tidak hanya terjadi pada dirimu Cancer. Tetapi Cancer pada saat ini, ketika North Node masih berada di tempatmu, maka sebenarnya ini adalah peluang yang besar untuk dirimu untuk melakukan semua yang disebut dengan Dharma. Ya, kontribusimu kepada dunia yang akan membentuk ya bagaimana sih macamnya dunia ke depan, karena bantuan dari orang-orang seperti kamu yang meletakkan batu-batu pertama mengenai bagaimana harus bersikap yang baik ke depan, bagaimana caranya nurturing the Mother Earth, ya bagaimana caranya memelihara bumi ini. Oke, itu yang dikatakan di sini Cancer. Dan kalau memang ada hal di layar belakang, di belakang layar ada yang harus diselesaikan, ya Cancer, universe mengatakan bahwa kamu dalam posisi yang protected. Ya, ini yang dibahas dari sini. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Kita gunakan D5 Tarot dan Lenormand. Kita mulai dengan Lenormand yang 2 kartu. Ya, kalau di sini gambarnya bintang dan komunikasi burung-burung ini. Oke. Apa artinya? Sepertinya memang ini perencanaan ke depan sih kalau menurut saya tadi ya. Perencanaan ke depan, apa yang kamu butuhkan itu sudah bisa mulai kamu exercise ya, karena artikulasi, pembicaraan, pembahasan entah dengan diri sendiri ataupun orang lain adalah sebagaimana kita mengupayakan untuk membuat impian kita menjadi membumi, sehingga kita bisa melakukan sesuatu langkah demi langkah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita lanjut dengan The Spirit Spread ini, ya ini kartunya yang keluar, kita lihat satu persatu dari yang atas, ya. Yang atas tentang keseharian. Cancer, pada saat ini dalam keseharian kamu menginginkan sesuatu yang stabil, yang pasti-pasti saja, dan ini memang arahnya ke sana.
Jadi ketika sudah sampai pada titik di mana keseharian menjadi stabil, ya, ketika mulai stabil, maka kita butuh untuk mulai gerak lagi. Nah, sebelum kita mulai bergerak lagi mengarah ke masa depan, maka pada saat ini adalah saat yang paling ideal untuk Cancer membuat perencanaan ke depan. Apa yang dipikirkan Cancer pada saat ini adalah apapun yang saya lakukan semua harus by the book. Semua harus sesuai dengan aturan. Dan saya akan mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya lakukan, yang sudah terbukti cocok atau sesuai atau efisien, ya, efektif untuk apa yang saya inginkan. Tapi memang dorongan saya itu diuji banget. Jadi artinya saya ingin mencapai ini somehow dalam perjalanan. Kadang-kadang saya putus asa juga, ya. Kadang maju, kadang mundur. Berpikir lagi, benar nggak sih saya bisa mencapai hal ini? Benar nggak sih kenapa saya harus susah payah banget sih melakukan hal tersebut? Ini sampai kapan ya saya harus membawa beban, ya, memanggul beban di pundak saya? Mending kalau yang saya panggul bebannya itu adalah milik saya sendiri, enggak, tapi milik semua orang, ya. Ten of Swords ini menunjukkan bahwa memang semua beban, ucapan orang, kebutuhan orang lain, keharusan Cancer untuk memberikan apa yang dimilikinya, rasanya tuh sudah semuanya udah all out, ya. Jadi kadang-kadang berpikir dari mana lagi saya akan mencari dorongan buat diri saya, ya, it happens. Dan perasaan pada saat ini adalah apapun yang terjadi, somehow Cancer berusaha untuk mengendalikan supaya Cancer tetap mampu berdiri sebagai pemimpin yang berwibawa di depan. Secara spiritual, memang pada saat ini Cancer hanya bisa bertahan, ya. Bertahan artinya kalau semua dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah memang tugas yang dibebankan kepada Cancer sebagai manusia yang punya misi di bumi ini, maka saat ini, karena ini kan kartu spiritual, maka pada saat ini Cancer berpikir, ya sudah, saya terima, saya upayakan semaksimal mungkin untuk terus saya kerjakan, betapapun beratnya, betapapun lelahnya saya bekerja di area ini. Oke, Cancer, kita teruskan dengan yang terakhir, Spirit Animal. Kita ambil reading yang 3 kartu. 2, 3. Oke, Cancer. Challenge-nya adalah tradition. Tadi sebenarnya tradisi itu adalah kartumu juga. Kita lihat tradisi tadi ada di pikiran. Oke. Tapi challenge-nya adalah tradisi. Oke. Jadi Cancer di sini, Cancer berpikir bahwa masa depan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang sudah diketahui. Padahal karena ini challenge, padahal sebenarnya lebih dari itu, ada inovasi baru, ada kemampuan-kemampuan baru yang kamu akan temui di depan, yang kamu tidak perlu terlalu cemas, ya, karena kalaupun kamu bingung, tidak ada metode penyelesaian pada saat ini, ke depan kamu akan menemukannya. Advice-nya adalah, ya, resourceful, resoluteness nih. Advice, you can do it, karena ini gambarnya gajah, ya, bahwa semua halangan di depan pasti bisa ditendang oleh kamu. Kenapa? Karena kamu punya kemampuan, punya pengalaman, punya cara berpikir yang inovasi pada saat yang bersamaan, sehingga apapun masalah yang di depan bisa kau lewati dengan mudah. Outcome-nya adalah retreat, ya. Sepertinya memang buat Cancer, tuntutan untuk berada di depan, menyelesaikan masalah, tidak pernah berhenti untuk membantu orang lain, it's so tired, ya, tiring, melelahkan sekali. Jadi pada saat ini memang jika ada waktu untuk istirahat, beristirahatlah. Itu Cancer yang bisa saya bacakan pada saat ini. Wanita Indasari, sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.